Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Divya Jyoti Mardika dengan NIM 20110310047 dari kelas 4F. Pada perkuliahan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita belajar bersama mengenai keterampilan mengadakan variasi. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui apa itu keterampilan dalam mengadakan variasi. Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran, yakni untuk mengatasi kebosanan peserta didik, menambahkan antusias, partisipan, dan juga ketekunan dari peserta didik itu sendiri. Kita lanjut lagi mengenai variasi. Apa itu variasi dalam pembelajaran? Variasi dalam pembelajaran merupakan perubahan dari proses pembelajaran itu sendiri, yang mana perubahan tersebut berguna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mencegah kebosanan dan kejenuhan peserta didik. Adapun prinsip yang harus dilakukan dalam mengadakan variasi, yakni variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan sehingga momen proses belajar mengajar utuh dan tidak rusak. Perhatian anak didik dan proses belajar tidak akan terganggu. Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Adapun manfaat dalam penggunaan variasi dalam mengajar. Yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa, mengembangkan bakat rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki, memupuk tingkah laku yang positif, membuat pembelajaran lebih menarik, dan meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam belajar. Selanjutnya, kita akan beranjak mengenai variasi dalam mengajar. Variasi dalam mengajar terdapat 6 komponen. Yang pertama, yakni variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam berintonasi, bernada, dan juga memberikan penekanan, di mana itu semua tergabung menjadi satu untuk dapat menekankan hal-hal mana saja yang dianggap penting, sehingga siswa dengan mudah dapat mendengarkan dan juga dapat memaknai dari setiap perkataan dari pemaparan materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yakni penekanan. Seorang guru penting untuk memberikan penekanan untuk memfokuskan peserta didik pada suatu aspek yang penting atau suatu kata kunci dalam pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan penekanan verbal, di mana seorang guru dapat mengatakan, "Anak-anak, tolong perhatikan dengan baik ya." Kemudian dapat dibarengi dengan gestur atau berjalan di depan kelas sehingga anak kembali fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, yakni pemberian waktu atau pausing. Waktu ini adalah kegiatan di mana seorang guru mencoba untuk membuat suasana kelas yang tadinya ribut menjadi sepi. Nah, dengan mengorganisasikan kelas seperti ini, siswa akan dapat kembali fokus dengan pembelajaran. Yang keempat, yakni kontak pandang. Bila seorang guru berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik, sebaiknya guru mampu untuk mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas. Karena ketika seorang guru menatap setiap mata peserta didik, itu akan membangun hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Yang kelima, yakni gerakan anggota badan atau gesturing dan juga mimik. Dalam proses pembelajaran, ketika seorang guru mampu untuk memberikan gestur yang baik dan juga mimik wajah yang baik, itu tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi mampu untuk memberikan penekanan arti dalam pembicaraannya. Yang keenam, yakni pindah posisi. Ketika guru mengajar di kelas, guru disarankan untuk tidak hanya berdiri pada satu titik, tetapi diharapkan guru untuk mampu keliling kelas, baik itu ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang kelas, sehingga dapat mengontrol seluruh siswanya dan menarik perhatian siswa, sehingga siswa kembali fokus dengan pembelajaran. Selanjutnya kita akan beranjak mengenai variasi dalam penggunaan media. Yang pertama adalah penggunaan media visual.
Penggunaan media visual itu adalah menggunakan media yang dapat dilihat oleh peserta didik, baik itu berupa gambar, animasi, dan lain sebagainya tanpa menggunakan suara. Yang kedua merupakan penggunaan media audio, di mana penggunaan media audio ini merupakan media yang hanya dapat didengar oleh peserta didik. Yang ketiga adalah penggunaan media audio visual. Media audio visual merupakan media yang dapat didengar dan juga dilihat oleh peserta didik, baik itu berupa video animasi yang berisi suara, kemudian juga berupa film atau video pendek. Selanjutnya kita akan beranjak mengenai variasi interaksi. Yang pertama adalah interaksi satu arah. Nah, interaksi satu arah ini merupakan interaksi di mana seorang guru yang hanya memberikan pemaparan kepada peserta didik tanpa adanya timbal balik dari peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua adalah interaksi dua arah, di mana ketika seorang guru memberikan penjelasan, ada respon balik dari peserta didik kepada guru. Yang ketiga adalah interaksi multi arah, di mana interaksi multi arah ini tidak hanya disampaikan oleh guru kepada siswa atau siswa kepada guru, namun di sini terjadi interaksi juga antara siswa, di mana siswa dapat membentuk kelompok, membentuk lingkaran, dan lain sebagainya, sehingga interaksi tidak hanya dilakukan oleh satu arah dan dua arah, tetapi banyak arah. Itulah tadi penyampaian mengenai keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, titiang tutup antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.